Shalom. Hari ini kita masuk ke dalam Bible quiz kita ya. Masih kitab Hakim-Hakim, tapi bagian ini saya kasih tema Allah yang presisi ya, di dalam firman-Nya. Kita sudah sampai kepada Hakim-Hakim bagian yang ke-15. Apa kata kunci kitab Hakim-Hakim? Kegagalan ya. Kegagalan manusia untuk taat pada Tuhan di bawah teokrasi. Ayo baca ayat kuncinya. Hakim 17 ayat 6, pasal 21 ayat 25, dua ayat yang sama ini. 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Amin. Nah, kita sudah sampai di sini ya. Pembebasan hakim di wilayah tengah. Kita sudah melewati hakim pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, di situ ada Gideon yang kelima dan ada interval di sini. Ada jeda, ada sela yang dimasukin, yaitu anaknya Gideon namanya Abimelek. Ya, dia merampas jabatan itu. Hakim-hakim pasal 9, pasal 10 ceritanya di situ. Ya memang pasal 8 yang lengkapnya itu pasal 8 ayat 33 ya sampai pasal 10 ayat yang kelima. Nah, saya mau tunjukkan walaupun ini bukan dua minggu yang lalu ya, kita mulai dari sini, walaupun ini dia bukan seorang hakim, tapi siklusnya itu ditunjukkan di sini. Ya, dosa. Apa dosa mereka? Nah, biasanya dosanya itu mereka begitu hakim mati menyembah berhala. Nah, memang mereka menyembah berhala, tapi dalam kasus perampasan jabatan ini ada pembelotan. Ya, orang Israel membelot dan mengangkat sendiri menjadi raja anaknya si Gideon. Nah, kemarin bagian yang pertama, nah sekarang ini bagian kedua yang terakhir tentang perampasan jabatan ini cerita tentang tempat di Sikem. Ini Gunung Gerizim dan di sebelah sini ini Gunung Ebal. Ya, di tengah ini ada kota namanya Nablus kalau sekarang ya, dulu namanya Sikem. Dan yang kita lihat ini arkeologi situs kuil Baal Berit. Ingat ya, ini Baal Berit itu, Baal itu ya sesembahannya orang Kanaan, Berit itu perjanjian. Nah, diadopsi, dikasih nama El kan Elohim, Eloah itu. El itu Allah, Berit Allah perjanjian. Jadi mengadopsi dewa-dewa kafir untuk menyembah. Buat apa sih Baal Berit? Nah, 2 minggu yang lalu ya karena mereka Baal Berit itu zaman sekarang itu pada ahli-ahli rabi-rabi Yahudi itu mengatakan Beelzebub. Nah, saya kasih aplikasi ya, 2 minggu lalu banyak orang Kristen tanpa sadar terperangkap karena menyukai Beelzebub modern. Ya. Kenapa? Karena yang dicari khotbah-khotbah yang ceritanya berkat terus jadi kaya, semakin berkembang tapi jasmani bukan rohani, itu masalahnya ya. Dan jujur aja pendeta-pendeta modern beberapa mempromosikan Beelzebub yang modern ini, dan itu memang disukai dan itu yang paling laris seperti itu. Jadi kalau saya mau laris khotbah di sana sini pasti saya khotbah itu, tapi saya nggak mau. Dan itu sebabnya hanya gereja-gereja tertentu yang suka model pengajaran seperti saya ini, nah itu yang ngundang biasanya begitu saudara ya. Oke, dari pembelotan lalu mereka diperbudak. Nah, biasanya Israel itu diperbudak bangsa asing, tapi sekarang mereka menderita di bawah pimpinan Abimelek, bangsa sendiri. Kenapa? Karena merampas jabatan. Apa penderitaannya? Saya ulangi ya, yang 2 minggu lalu. 70 saudara Abimelek
dibunuh di atas satu batu. Itu eksekusi. Ya, dieksekusi massal di depan umum, dan yang terpenting dalam peristiwa ini Yotam, putra bungsunya Gideon, lolos melarikan diri. Dan disinilah, nah ini tempat kota namanya Sikem, sekarang Nablus ya, di wilayah tepi barat. Ya, seharusnya namanya tempat ini dulu milik Israel, namanya Sikem. Tapi semenjak abad ke-18 diambil oleh orang Palestina dan menggantinya dengan nama Nablus itu. Ya, jadi Abimelek merampas jabatan hakim dengan konspirasi dan pembunuhan. Dan pilar yang kita lihat ini reruntuhan batu suci pada waktu itu. Ya, tempat Abimelek diangkat jadi raja. Nah itu kalau mau tahu itu ceritanya dari Brian Wood. Jadi kalau saudara khusus mempelajari perjanjian lama, arkeologi itu buku yang paling banyak itu bukunya Brian Wood. Ya, misalnya kenapa saya bisa cerita tentang Jericho, karena Brian Wood tulis itu di situ. Dia spesialis di situ. Ya, habis dari perbudakan lalu mereka permohonan. Nah, tapi yang permohonan ini lain. Siapa? Yotam. Dia mohon orang Sikem untuk bertobat. Ketika saya baca cerita ini, wah, polanya kok bisa gitu ya? Saya makanya pikirkan seperti ini. Kenapa firman Tuhan itu didorong dengan ditulis oleh penulis Alkitab dengan inspirasi Roh Kudus? Ceritanya itu jelas. Nah memang kalau saudara pasti asal baca tok gitu ya, kebiasaan. Tapi kalau mempelajari firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan tuh ceritanya seperti itu. Nah, Yotam di atas gunung Gerisim, yang tadi itu yang kita lihat ada gunung Gerisim, gunung Ebal, dia berteriak di situ. Nah, sebetulnya ini seperti resonansi ya. Karena tempatnya tuh ini gunung Gerisim, ini gunung Ebal, di bawah itu kota Sikem itu. Nah dia berdiri di sini, dia berteriak, ingat ya cukup jauh supaya orang tidak kejar dia naik, kan lebih berat kan seperti itu. Nah, kalau dia ngomong kan resonansi dan nembus di bawah. Nah ini tempat dulu waktu Yosua memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan dan bikin perjanjian sama Tuhan. Kata-kata berkat, kata-kata kutuk, dan imam yang dibawa di Sikem itu, bawa tabut perjanjian. Nah di atas sini seperti yang saya katakan tadi itu, siapa yang bikin permohonan? Tidak ada orang Israel, tapi cuman Yotam. Dia minta orang Sikem, kamu pun salah, kamu berdosa di hadapan Tuhan, mengangkat Abimelek. Nah dia kasih peringatan minggu kemarin terakhir di sini, kasih dongeng tentang pohon yang berguna sedang mencari raja, tapi banyak pohon-pohon menolak jadi raja. Dia cerita tentang orang Sikem itu pohon-pohon yang berguna, ya, dari pohon zaitun, pohon anggur, ya. Tapi Yotam menggambarkan Abimelek itu semak duri yang tidak berguna. Semak duri pada waktu itu paling pendek dan biasanya kalau sudah kering itu buat bakar pertama pakai batu ya, tek, 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 batu api, semak itu terbakar duluan lalu buat masak. Jadi dia cerita seperti ini ya. Memang kalau semak-semak yang cukup bagus itu sudah akan temu namanya blackberry ya toh, blueberry, itu semak-semak itu sama seperti itu. Oke, itu cerita akhir minggu 2 minggu yang lalu. Ayo kita baca sekarang pasal 9 ayat 22. 2-3. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek, supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Sebab warga kota Sikem itu menempatkan orang untuk menghadang dia di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Hal itu dikabarkan kepada Abimelek.
Mungkin saudara bacanya mungkin agak meraba-raba ya ayat ini ya. Nah idenya poin ini perampasan jabatan oleh Abimelek. Nah bagian yang ketiga hari ini Sikem memberontak. Nah kalau memberontak itu pasti ada pemimpinnya. Ya siapa yang memimpin? Gaal. Nah, Gaal ini namanya belum disebut di sini, nanti di ayat 22 sampai 29. Kan kita masih baca sampai ayat 25 saja ya. Sederhananya, jadi saya sudah Yotam memperingatkan, dia lari, Abimelek dengan orang Sikem, rakyatnya, bulan madu. Sampai 3 tahun. Nah pada tahun ketiga timbul pemberontakan. Jadi bulan madu senang kumpul, simbiosis mutualisme seperti itu. Nah ini kalau dilihat catatan terpendek periode penindasan. Ingat ya, misalnya Gideon ditindas oleh orang Midian 7 tahun. Tapi ini yang paling pendek. Nah biasanya dilakukan oleh bangsa asing, tapi ini dilakukan oleh orang bangsa sendiri. Siapa? Ya Abimelek itu. Seperti itu. Nah siapa yang melakukannya? Di balik ini semuanya penghakiman Tuhan. Nah makanya kita mesti paham ya, dalam segala peristiwa tangkap-tangkap ini. Ini orang jahat, pimpin orang jahat. Ya, lakukan pembunuhan sama anak-anak Gideon. Nah siapa yang kerja? Tuhan yang kerja. Tangkap ini ya, tangkap ini. Ini penghiburan buat saudara dan saya. Ada orang jahat, pemimpin jahat, konspirasi melawan kita. Bisa buat apa? Bisa balas? Enggak. Bisa membela diri? Enggak. Tapi jangan ingat, jangan lupa ya. Tuhan kirimkan, nah di situ disebut roh jahat, spirit jahat, semangat jahat itu seperti itu. Ingat ya, saya mau saudara harus bisa paham. Yang dibalik itu kan cerita firman Tuhan kan Tuhan yang bertindak. Tapi ingat ya, di satu sisi ada namanya tanggung jawab manusia. Ingat ya, ini orang jahat ketemu orang jahat, konspirasi, lalu merampas jabatan. Nah, Tuhan 3 tahun kemudian bekerja ngirimkan spirit jahat ini. Ingat ya, tanggung jawabnya tetap ada, bukan Tuhan. Ingat ya, seimbang. Di satu sisi dua kelompok ini mulai iri-irian. Nah, itu ceritanya di situ. Jadi Tuhan lewat roh jahat itu, spirit jahat itu menciptakan permusuhan. Padahal dulu 3 tahun yang lalu mereka join, sepakat. Bolo, rekan, konspirator. 3 tahun yang lalu Abimelek dengan sekutunya warga Sikem join bersama. Membasmi 70 saudara Abimelek. Konspirasi merebut jabatan hakim. Sekarang 2 kelompok ini bisa musuhan. Ingat ya, yang terlihat, yang tercatat dari firman Tuhan, Tuhan kirimkan spirit jahat. Tapi tanggung jawab mereka, orang jahat sama orang jahat, tidak bisa lama-lama. Gandengan tangan, ada curiga, saling curiga. Nah makanya itu sebabnya orang Sikem berusaha melemahkan otoritas Abimelek, berusaha untuk menyingkirkannya. Nah saya lihat nanti ceritanya ini masalah duit, simpel ya. Pasti orang jahat sama orang jahat pasti rebutan duit. Nah kalau lihat ya Alkitab, alasan utamanya Allah sedang menggenapi kutukannya Yotam yang di atas gunung 3 tahun yang lalu. Ya, dengan membangkitkan rasa tidak percaya atau kecemburuan di dalam diri orang Sikem. Caranya, makanya kita baca tadi itu ya, orang Sikem menempatkan orang-orang di puncak bukit. Ngapain? Nanti saya tunjukkan. Karena Sikem itu jalur perdagangan. Jadi setiap orang yang dagang, kafilah-kafilah itu ya, masih passing by, lewat-lewat tempat itu. Ada juga pelancong. Pelancong itu misalnya
keluarga dari suku ini mau ke suku itu pasti lewat jalan ini. Ingat ya, pada zaman hakim-hakim jalanan itu tidak aman. Nah kalau ada orang Israel suku ini sama suku ini tidak damai. Nah, tapi karena Sikem itu perdagangan nasional, saya tunjukin ya. Nanti saya tunjukkan petanya seperti ini. Jadi orang Sikem sekarang merasa bahwa ini hak saya. Supaya haknya si income-nya si Abimelek ini dikurangi banyak. Nah, jadi ingat ya, kalau lewat mesti bayar upeti, bayar pajak kalau kita bilang. Ya, pajak perjalanan. Kayak gini, ini petanya. Kalau saudara lihat ya, yang di atas itu, nah ada namanya the way of the sea. Nah memang nggak bisa ini di sini ya. Yang paling the way of the sea yang di sana itu, yang dari sana ya, dari Gaza itu jalan namanya Via Maris. Itu jalur internasional. Nah lalu di sini the King's Highway yang paling sebelah kanan itu jalur kafilah internasional dari Afrika ke Asia Utara, ke Asia. Nah kalau bisa juga ke Eropa, selalu lewat situ. Tapi Sikem itu di sini jalur bukan jalur perdagangan nasional, tapi jalur dagang dalam negeri. Ini persimpangan 4 ini. Jadi kalau orang dari misalnya dari Soko, Samaria, mesti lewat Sikem. Ya, kalau mau pergi ke Mahanaim atau misalnya mau lewat Sikem mau pergi ke Betel, itu lewat selalu persimpangan ini. Makanya kenapa ada di puncak bukit orang lewat di situ bayar. Jadi masalahnya masalah apa? Duit. Jadi orang jahat sama orang jahat rebutan duit sekarang di sini. Nah, tapi di balik itu saya melihat Allah itu berkuasa dan berdaulat. Nah ini makanya saya kasih judul Allah itu presisi dalam firman-Nya ya. Yang pertama, dia kirim roh jahat, roh setan. Ini bukti ya, Allah itu berkuasa atas alam semesta. Bahkan setan yang banyak ditakutin orang tidak bisa menyerang Ayub tanpa seizin Tuhan. Nah ini sama persis ya. Yang kedua Allah ngatur sejarah, dan yang ketiga Allah menggenapi nubuatannya. Tuhan ngomong lewat siapa? Lewat Yotam, nabinya, Yotam yang dipakai oleh Tuhan. Saya lihat cerita sejarah, lihat ini, wah kok bisa gitu ya? Tuhan itu keren sekali itu. Makanya tadi itu nyanyi itu, kau setia, kau tunjukkan kasih setiamu itu sungguhan itu ya. Nah penduduk Sikem itu kacau. Kenapa? Karena lihat ya, raja mereka Abimelek gak pernah datang. Tahu dari mana Pak? Dia tinggal di Aruma. Nanti saya tunjukkan tempatnya itu. Jadi kayak gini ya, diangkat jadi raja, memimpin mereka bulan madu dulu setahun, ya, 2 tahun. Tahun ketiga mulai gejolak ini. Iki gak tahu ketok, gak pernah muncul, gak pernah datang, tapi terima duit terus. Tapi dia punya wakil namanya Sebub. Ya, ada wakil raja di situ, ditaruh di situ. Tapi orang nggak suka. Ya. Dan sekarang ada pendatang baru namanya Gaal. Gaal ini putranya Ebed, pindah ke Sikem bersama saudaranya. Kemungkinannya sama. Ini ya rampok, ya begal, ya tentara juga, tentara palsu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang orang jahat ketemu orang jahat yang baru lagi. Nah sekarang pada saat panen anggur itu sekitar bulan Juni-Juli. Kalau sudah tanya kok ngerti? Karena di sana 4 musim. Ya, jadi kalau misalnya kemarin ya saya pergi ke Israel, anggur tidak ada musim buah ini. Nah kalau musim gandum musim apa, jelai itu musim apa, ya. Nah tapi warga Sikem bikin perayaan. Nah catatan Alkitab itu tidak ada. Itu berarti perayaannya agama kafir. Nah mereka ngikutin acaranya orang Israel yang diajar oleh Taurat. Namanya tabernakel, pengumpulan panen. Yang jatuhnya pasti September atau Oktober.
Nah dari sini kita tahu ceritanya, gambarannya. Oh berarti mereka betul-betul hatinya menyimpang jauh dari Tuhan. Sudah nyembah berhala, dikasih nama Beelzebub, Baal Berit, diganti nama supaya mirip Allah, dikasih nama El, Allah berita, Allah perjanjian. Tapi ikuti perayaannya orang kafir. Nah seperti itu ya. Nah waktu perayaan itu Abimelek enggak ada. Nah ingat ya, kalau perayaan anggur pasti orang minum dan mabuk itu pasti ngomongnya ngocol, ngomong semuanya, wes betul semuanya saudara ya. Dengan berani di situ ada Gaal merasa didukung, ngejek Abimelek. Sementara Sebub itu ada wakilnya di situ, itu gubernurnya Sikem yang dipercaya. Nah di situ perayaan itu Gaal ini orang baru ini dia mendesak orang Sikem untuk melayani Hemor. Nah Hemor itu leluhur mereka orang Sikem. Nah seperti itu. Mereka bilang gini, kita ini darah kita ini murni. Abimelek itu darahnya campuran. Nah karena mamanya Abimelek itu bukan orang-orang baik. Ya darahnya campuran. Ini bukti sebagian besar orang Sikem itu kanan asli. Nah, kenapa kok bisa ada kanan asli? Nah, ingat ya, balik lagi kitab Hakim-Hakim pasal 1 pasal 2. Tuhan memerintahkan melalui Yosua untuk memusnahkan orang Kanaan. Tapi mereka berdamai lalu hidup dan kawin campur. Makanya Tuhan bikin mereka dibikin jatuh bangun seperti ini. Nah, waktu perayaan itu ya, Gaal merasa didukung. Dengan berani dia nantang Abimelek. Nah, dalam bahasa terjemahan Alkitab terjemahan baru kita baca yang kuning 2-3, perkuatlah tentaramu dan majulah. Itu berarti nantang perang. Nah Sebub sang gubernur wakilnya marah karena pemberontakannya Gaal, lalu memperingatkan. Nah ini Abimelek itu tinggal di Aruma di sini ya, kirim utusan ke Aruma di situ ya, dengan tujuan, nah itu dari Aruma pasukannya dibawa ke Sikem malam hari. Makanya kenapa Abimelek itu tidak tinggal di Sikem? Saya nggak tahu apa alasannya. Biasanya kenyamanan, itu biasanya dia punya mungkin istri banyak di situ, nggak tahu ceritanya kenapa seperti itu. Tapi yang jelas Abimelek kan orang jahat seperti itu. Nah, sekarang cerita yang bagian yang keempat, ayat 30 sampai 39. Kita terbatas ya, ayatnya nggak dibaca ya. Abimelek lalu pergi ke Sikem pelan-pelan dengan taktik pasukannya langsung dibagi 4. Gerak, yaitu maju ke kota Sikem saat matahari terbit. Nah pagi-pagi Gaal bangun, dia berdiri di pintu menara jaga pintu gerbang, lalu dia lihat ada pergerakan. Itu rasanya tentara itu. Sebub wakilnya Abimelek yang nyuruh. Oh enggak, itu bayangan itu. Lihat ya, ini matahari kan bangun, berdiri kan, bayangan pohon-pohon itu lewat, seret kayak gitu. Jadi bohongin seperti itu. Saya tunjukkan ya. Nah, Gaal itu yang ngotot tadi itu, enggak, itu bukan benda itu. Ayo kita baca 3:7, 2-3. Lihat ada orang banyak turun dari gunung pusat tanah dan satu kelompok datang dari jalan pohon tarbantin peramal. Nah ini kota Sikem, ini kota Sikem di Awit ya, di tengah-tengah ya. Ini gunung Ebal. Nah gunung Gerisim itu gunung pusat tanah. Jadi dari kota Sikem dia lihat, loh dari gunung pusat tanah itu Gerisim. Itu ada tentara itu dari situ. Lalu pohon tarbantin itu pohon besar. Nah biasanya di pohon besar itu podo seperti Indonesia lah, zaman dulu ya. Di pohon besar itu ada biasanya pohon beringin. Selalu tempatnya itu serem-serem. Nah biasanya orang suka ngasih sesaji di situ, ada dukun di situ, makanya dikasih nama pohon tarbantin peramal. Nah itu kalau saudara pernah baca
Kejadian pasal 12 dan selanjutnya. Lalu tibalah Abraham di pohon Tarbantin di More. Nah itu persis, yaitu tempat itu. Dari zamannya Abraham itu tempat orang pergi cari dukun, menyembah pohon keramat di situ seperti itu. Ingat ya, ini orang Israel yang bercampur aduk dengan orang Kanaan. Nah sekarang Sebub tidak bisa menipu Gaal. Ya betul. Ayo kamu katanya mana omongmu, mungkin saya bahasa kuasar ya Surabaya, ayo bacotmu itu, ayo sekarang, ayo pimpin pasukanmu, sana lawan tuanku Abimelek. Nah setelah bualannya Gaal tidak punya pilihan, ya sudah ngajak perang, tapi dia kalah telak, ya pemimpinnya tentaranya dikalahkan sama Abimelek, lalu Abimelek kembali ke Aruma. Nah, tapi ingat ya, di Sikem itu kan terbagi dua, yang pro Gaal dan yang masih pro kepada Abimelek. Ya, yang pro kepada Abimelek sama Sebub ngusir Gaal CS keluar dari Sikem. Tapi Abimelek masih belum surut marahnya. Ingat ya, ini orang jahat. Orang Sikem juga orang jahat. Dia takut, wah nanti pemberontakan akan berlanjut. Jadi dia balik lagi, dia pikir kan perang selesai, orang dari kota, ingat ya kota itu, nah kalau mau kerja ke ladang, ke kebun pasti keluar kota. Dua kelompok bantai semuanya itu orang dari kota. Saya rasa pasti antara yang pro dan kontra, nggak tahu itu gimana. Nah kelompok ketiga ngamankan pintu gerbang. Pada malam hari dia sudah rebut, dia bunuh penduduk-penduduknya. Lalu dia tabur garam di atas kota itu. Ingat ya, kalau ditabur garam berarti selama-lamanya nggak akan bisa ditanam. Makanya ini simbol kemandulan kota itu ya. Kota itu akan tandus selama-lamanya. Bayangkan ya, ini tempatnya, wow, tempat dia lahir, dan arkeologi sudah mengkonfirmasi kehancuran Sikem abad ke-12 ini sebelum Masehi, dan tetap menjadi reruntuhan sampai zaman Raja Yerobeam pertama mengubahnya jadi ibu kota. Lalu di ayat 46 sampai 49 itu menceritakan insiden sebelumnya yang ada di ayat 45 ya. Jadi kalau kita baca ayat 49 sampai 46 sampai 49, kok kayaknya ceritanya kok nyambung atau gimana? Nah, itu bagian sambungan kronologi yang ayat 45 ya. Jadi setelah dia mendengar pembantaian di ladang, perebutan gerbang kota, warga Sikem yang tersisa mundur sampai kepada menara. Nah, makanya disebut Bet Milo, itu kota atas tempatnya orang kaya-kaya itu. Dan mulai mengaman kiri di benteng kuil Baalberit itu, Elberit, bagian menara di sana. Ya di sini, gitu, di sini tempat ini. Mereka sembunyi di situ. Tapi, nah suruh lihat ya, kanan kiri Gunung Gerizim, Gunung Ebal, Abimelek dan pasukannya masih nggak peduli. Ambil separuh ke gunung sana, yang satu ke gunung sana. Itu namanya Gunung Salmon. Mereka kasih nama Gunung Salmon. Salmon itu Gerizim sama Ebal. Potong, warok semuanya di benteng, dibakar. Saya membayangkan itu pasti banyak saudaranya sendiri itu. Tapi orang jahat ya begitu. Oke, tanda petik ya. Orang Sikem yang ngangkat Abimelek sudah diperingatkan sama Yotam. Masih ingat tak ceritanya? Ada pohon-pohon mau cari raja, pohon berguna, tapi ngangkat semak duri. Dan Yotam bilang, hati-hati kamu sama demak duri, nanti kamu terbakar. Kejadian enggak? Kejadian. Dibakar habis semuanya. Jadi ya Tuhan ngatur dan menghukum ya pakai tangannya orang jahat. Masih ngerti paham saudara ya?
Nah itu makanya Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan, ya wis, itu caranya Tuhan. Lalu gimana sekarang Tuhan menghukum Abimelek? Dibikin mati terhina. Abimelek masih panas hati. Dia kepung, dia rebut kota Tebes. Nah, Tebes ini juga di dalam kendalinya si Abimelek. Ya karena ini kan kota di sampingnya ya, karena ikut konspirasi. Dia mau pakai dia ingin mengulang sukses di Sikem. Kumpulkan orang, semua lari ke menara kota. Nah, berarti polanya sama. Setelah kumpul semuanya di dalam, dia pasti nanti suruh tentaranya kumpulkan kayu, dibakar, pasti mati semuanya satu kota. Nah, sekarang kita lihat siklusnya ya. Dari dosa, perbudakan, permohonan. Yotam yang minta sama Tuhan 3 tahun yang lalu. Sekarang Tuhan kasih penyelamatan. Nah, penyelamatannya itu biasanya hakim. Nah, ini sekarang tidak ada hakim. Siapa? Tuhan pakai siapa? Wanita, perempuan. Dan perempuan ini tidak dikenal, tidak tahu namanya siapa, entah dia ibu rumah tangga, entah dia wanita bijak, tidak tahu entah itu wanita biasa, kita nggak tahu. Jadi pada waktu dikepung di menara itu ada wanita, dia cari batu kilangan. Dia batu kilangan kan seperti alat apa namanya, alat untuk numbuk gandum supaya jadi bubuk, jadi tepung buat makan. Dilempar, bus, persis di bawah Abimelek. Kalau kena kepala pasti jatuh ya. Wong kita kalau pecah kepalanya, tengkoraknya pasti pecah. Wong kita kejeduk aja sampai di bengok-bengoknya itu sampai setengah jam ya. Aduh, mungkin kita gitu-gitu ya. Nah sekarang saya tunjukkan, ini batu kilangan ya. Kalau bagian atas itu 20 sampai 25 cm. Tapi kalau bagian bawah 30 sampai 45. Nah sekarang bayangkan dari tempat tinggi, blok. Simpel ya. Jadi cerita ini, wow. Makanya saya kasih judul, presisinya Tuhan menggenapi, presisinya Tuhan dengan firman-Nya itu. Diatur satu persatu. Semuanya ikuti pola hakim-hakim. Nah, Abimelek tidak langsung mati, dia sekarat. Abimelek dia minta membawa senjatanya bunuh dia. Ini persis seperti Saul. Saul waktu perang lawan di masa depan ya. Nah alasannya kenapa Abimelek suruh bunuh membawa senjatanya? Ini raja pahlawan, dianggap dirinya pahlawan. Masuk dibunuh perempuan, terhina. Makanya disuruh membawa senjatanya membunuh dia. Saya sedikit kasih penerapan dikit aja. Sama enggak saudara berpikir ketika masalah saudara sudah mulai judek, rudet, pusing, saudara kepingin bunuh diri, masalahmu berat, saya kasih ilustrasi ya. Saya pernah di Bible Class rasanya Jumat 2 malam. Ini ada perempuan dari lantai 10 di rumah susunnya, lihat ya, dia bunuh diri. Di lantai 10 pertama aku melompat, aku melihat di lantai 10 pasangan yang baru kawin. Ternyata sudah pukul-pukulan. Jadi lompat, cas. Ini seperti dibikin slow motion. Turun lantai 9. Di lantai 9 waktu dia melompat, ternyata si Peter ini laki-laki tangguh, rohani. Jendelanya terbuka, dia lihat lagi nangis. Lantai 10 punya masalah, lantai 9 punya masalah. Lantai 8 Lucy terseduh karena melihat tunangannya tidur dengan sahabatnya semalam. Lantai 7 dia lihat si Nancy minum obat depresinya
3 kali sehari. Lantai 6 dia lihat siapa? Hari. Masih juga beli 7 koran tiap hari. Dia masih belum dapat kerja. Di lantai 5, siapa ini? Cewek bukan? Ternyata, ya Tuhan Hadi yang terhormat pakai pakaian dalam istrinya. Berarti banyak masalah orang dia. Sampai di lantai 4, ternyata Rose masih sama saja, tengkar aja tiap hari sama pacarnya. Sampai di lantai 3, dia lihat opa yang kesepian tiap hari, berharap ada yang datang. Dia kadang-kadang suka bayari ponakannya, datang ke sini opa kasih uang supaya nemenin dia ngobrol. Di lantai 2, siapa ini? Ternyata si Lily, suaminya sudah meninggal setengah tahun lalu, tiap hari masih lihat wajah suaminya. Berarti dari lantai 10, temannya satu rusun, dia mulai kepikiran, sebelum aku lompat tadi, kupikir aku orang yang paling malang di dunia. Terus melayang lagi, ya, aku sadar semua orang punya masalah dan kesusahannya sendiri. Baru mau deket, dia sadar, saudara. Aku lihat semuanya, ternyata aku nggak terlalu parah daripada semua orang tadi itu. Tapi saya kadang lompat, saudara, ya. Mungkin diketawain ya. Bluk. Sekarang semua orang dari rusun, dari lantai 10 semuanya lihat ke bawah. Dan semua orang yang di rusun yang dia lihat tadi itu, lihat dia dan merasa, ternyata masalahku tidak terlalu berat dibanding sama dia. Ada yang seperti itu? Aja bunuh diri, saudara, ya. Dengar baik-baik ya. Oke, next. Kita terus ya. Nah, setelah cerita Abimelek kan selesai. Nah, pengikutnya Abimelek, bangsa Israel yang lain, pulang dan melihat, ya sudah, ceritanya selesai. Oke, ayat yang terakhir 2, 3. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenapi mereka. Nah, ini bagian terakhir ya, pengenapan kutuk Yotam. Nah, firman Allah hari ini ngajarin apa kita? Ingat ya, di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan, menyesakkan sendiri. Saya membayangkan Yotam sendiri. Semua melawan dia. Tapi Allah memelihara dia. Allah memelihara hidup saudara dan saya. Amin. Jangan kecil hati. Ya. Allah membalas kejahatan Abimelek pada Gideon. Allah juga yang membuat orang Sikem bayar semua kejahatan Allah. Dan ini cara Allah yang bagi saya itu supranatural ya. Mengenapi firman-Nya lewat kutukan Yotam putra Gideon. Itu sebabnya bagian yang terakhir, Allah yang presisi dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, apa yang firman Tuhan sudah katakan buat saudara dan saya hari ini, pegang. Walaupun kelihatannya jauh, wah kayaknya tidak mungkin digenapi dalam hidup saya. Allah itu selalu presisi. Saya kasih ilustrasi terakhir. Kalau bicara presisi, saya jadi ingat bom zaman sekarang. Diciptakan dari Amerika. Amerika ciptakan namanya bom presisi. Mulai dari cerita Saddam Hussein tahun 91 di Irak. Irak kan mengakuisisi negara Kuwait ya.
Lalu Amerika dan sekutunya melepaskan orang Kuwait itu dengan nge-bombing Baghdad itu. Dan bom presisi yang luar biasa. Saya tarik terus sampai perang Hamas sama Israel. Nah, lalu kan meluas kan, bukan saja Hamas ngikut, Hezbollah ngikut, Yaman ngikut, proksinya Iran ikut, seperti itu. Dan cerita yang terakhir, bagaimana bom presisinya Israel yang buatan Amerika itu, bunkernya Nasrallah itu paling enggak 18 meter di bawah. Ketika dijatuhkan bomnya sampai dalam baru meledak. Itu presisinya luar biasa. Kita lihat klipnya ya. Suaranya Sep. Lihat orang ini naik motor. Itu bomnya jatuh di bawahnya, persis di depannya itu. Tapi enggak meledak. Meledaknya itu di bawah. Ini cuma segini saja. Ini saya di Beirut 27 September, ulang tahunnya istri saya ya. Bom meledak, Sekretaris Jenderalnya Hasan Nasrallah bersama beberapa orang di dalamnya. Jadi di atas nggak apa-apa. Ya cuman memang namanya bom kan mesti tidak masuk dulu ya. Sampai dalam. Nah sekarang kita lihat. Yang kita depan itu. Tapi yang diuber itu bunker di dalam. 80 ton. Bom itu harganya 115 miliar. Saya mikir-mikir. Bangun gereja Kristus Hayat. Serius. Pikiran saya cuma gitu saudara ya. Ini bangun gereja kita ini. Wow. Bisa sampai 11 gereja kita sudah kebangun saudara. Simple. Itu buatan manusia ya. Tapi kalau bicara Allah yang presisi, saya membayangkan seperti ini ya. Gini, hambatan, kesulitan kita ini banyak. Allah itu bisa bekerja melalui ada orang yang saleh, takut Tuhan, orang yang bijaksana ya, tangkap ya. Tapi Allah juga kerja sama orang yang benci sama Tuhan. Pegang gitu. Bagaimana Allah melaksanakan firman-Nya? Yotam sendirian. Dan di sekitarnya itu orang jahat. Tidak takut Tuhan. Nyembah berhala. Ngakunya Israel. Tapi nggak takut Tuhan. Ini gimana Tuhan memelihara firman-Nya atas seluruh Israel. Memelihara Yotam seorang diri. Memenuhi janjinya, menghukum orang jahat, menghukum orang berdosa, tapi menyelamatkan orang benar. Wow. Dari sini kita bisa melihat keajaiban, saya kasih istilah ya, keahlian Allah, efisiensi Allah, presisi Allah. Dia bisa atur semuanya dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut ketika kita harus berjuang seorang diri. Tuhan tidak pernah membiarkan seorang diri. Dia presisi dalam segala-galanya.